Halo Narapati Bimantara. Oke, jadi di video pembelajaran kali ini suasananya berbeda ya teman-teman karena biasanya kalau kegiatan itu biasanya eh, ada offline atau enggak online lewat Zoom, tapi kali ini video pembelajaran itu yang bisa diputar ulang-ulang gitu. Oke, jadi di sini aku bakal memberikan apa ya, sedikit sharing-sharing aja sih terkait ketika aku ikut PKM dan topik tema kali ini kita bakal ngebahas terkait writing ethics and publication gitu. Gimana caranya ketika teman-teman menjadi seorang mahasiswa itu dalam hal kepenulisan teman-teman tahu etik-etik yang harus teman-teman pegang, dan teman-teman harus tahu apa yang harus dijauhkan dan jauh dari larangan etik kepenulisan itu, serta pentingnya teman-teman untuk memiliki publikasi ketika menjadi seorang mahasiswa kayak gitu. Oke, sebelum ke materi mungkin kita kenal-kenalan dulu kali ya. Oke, sebelumnya kenalin nama aku Adinda Rizky Putri Sulistianto. Teman-teman bisa panggil aku Kak Dinda. Aku dari Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Angkatan 58. Jadi saat ini aku lagi semester 7, teman-teman. Oke, jadi pengalaman aku di tahun lalu, alhamdulillahnya aku mendapatkan medali emas PIMNAS 36, yaitu di Universitas Pajajaran finalnya. Jadi di sini di gambar kiri itu kelihatan ya teman-teman, di situ ada salah satu poster aku. Jadi di situ ada poster. Jadi penelitian aku tahun lalu itu terkait Lamban Langga. Lamban Langga itu rumah panggung sebagai bentuk kearifan lokal untuk mitigasi bencana longsor pada masyarakat di Desa Bojongkoneng. Jadi Desa Bojongkoneng itu berada di Bogor teman-teman, di daerah Sentul. Jadi penelitian ini tuh diharapkan gimana caranya di era modernisasi saat ini, gimana caranya kita tetap mempertahankan budaya-budaya kelestarian rumah panggung dengan adat-adat di desa tersebut kayak gitu. Kurang lebih penelitian aku seperti itu gitu. Dan aku percaya bahwa hal yang aku dapatkan tahun kemarin itu merupakan salah satu anugerah yang benar-benar aku syukuri banget karena perjuangannya nggak mudah teman-teman. Ketika mendapatkan emas PIMNAS ini karena aku udah mencoba 3 tahun selama ini ikut PKM, dan baru tahun ketiga alhamdulillahnya aku baru bisa masuk PIMNAS dan langsung mendapatkan emas itu. Dan aku percaya bahwa ketika kita enjoy dengan proses yang kita jalankan, maka ya semua akan berjalan dengan lancar dan baik-baik aja kayak gitu. Oke, lanjut. Di sini ada foto aku dan tim aku, tim Lamban Langga. Kita beranggotakan 5 orang pas itu dan dari beberapa departemen yang berbeda. Ada dari ESL, ada dari statistika, ada dari yang Pautan, dan ada dari SKPM kayak gitu. Dan dari berbagai multidisiplin inilah yang bisa ngebawa kita untuk kekompakan timnya itu dijaga gitu ya, untuk melatih kerjasama dalam tim sehingga kita bisa mendapatkan emas PIMNAS itu bareng-bareng. Oke, mungkin kita lanjut aja karena tadi udah kenal-kenalan kayak gitu ya. Jadi mungkin kita lanjut aja langsung ke topik kita yaitu terkait writing ethics and publication. Jadi gimana caranya kita sebagai mahasiswa memiliki etika kepenulisan dan publikasi. Kok tidak bisa dipencet? Bentar ya teman-teman. Oke, kita balik ke slide sebelumnya. Baik. Oke, jadi di writing ethics ini pentingnya kejujuran akademik dalam penulisan karya ilmiah. Nah, penulisan karya ilmiah ini nggak jauh-jauh dari kata plagiarism. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang tahu ya kalau misalnya plagiarism adalah ketika teman-teman itu mencontek suatu karya orang lain gitu ya, tanpa memodifikasi, tanpa memparafrase, tanpa sepengetahuan orang tersebut. Jadi, kenapa di sini penting adanya writing ethics, etika penulisan ketika menjadi seorang mahasiswa? Yang pertama adalah pentingnya untuk menghormati karya intelektual orang lain. Jadi, orang lain itu kan udah capek-capek ya, menciptakan suatu karya yang gak gampang untuk diciptakan kayak gitu. Terus tiba-tiba ada seorang mahasiswa gitu misalnya yang
seenaknya mengambil karya orang lain. Itu adalah termasuk tidak ada sikap empatinya, teman-teman, tidak ada sikap menghormati karya intelektual orang lain, gitu. Jadi diharapkan ketika menjadi mahasiswa kita memiliki kesadaran diri untuk mempunyai etika kepenulisan, kayak gitu. Yang kedua adalah penulisan yang etis sebagai dasar kejujuran akademik. Yang ketiga, ada dampak dari plagiarisme sendiri terhadap integritas akademik. Jadi dampak dari plagiarisme itu nggak hanya berdampak bagi diri sendiri ya teman-teman, tapi bisa berdampak terhadap akademik teman-teman, dapat berdampak pada institusi IPB juga kayak gitu. Jadi diharapkan ketika teman-teman menjadi seorang mahasiswa, teman-teman bisa menjaga nama baik IPB kayak gitu. Oke, jadi di sini ada gambar artikel ilmiah, ada gambar poster. Tahu nggak teman-teman maksudnya apa? Oke, jadi di sini artinya plagiat ini nggak dibenarkan sama sekali ya teman-teman dalam bentuk apapun, mau dalam bentuk tugas, mau dalam bentuk makalah, mau dalam bentuk karya tulis ilmiah, mau dalam bentuk artikel ilmiah, mau dalam bentuk jurnal, mau dalam bentuk tulisan populer pun, dalam bentuk poster, skrip presentasi, dan lain-lainnya diharapkan teman-teman hindari yang namanya plagiarism. Oke, jadi aku mau ngejelasin dulu nih, apa definisi dari etika kepenulisan itu sendiri. Jadi etika kepenulisan ini adalah prinsip moral yang mengatur perilaku penulis dalam proses penulisan karya ilmiah yang meliputi kejujuran, keaslian, dan penghargaan terhadap karya orang lain. Jadi, mengapa etika itu penting dalam dunia akademik? Karena etika kepenulisan ini membantu untuk mencegah pelanggaran kejujuran seperti plagiarisme, dan penulis harus mengakui dan menghormati si penulis dan peneliti lainnya, serta karya yang dihasilkan itu dengan standar etis akan dihormati secara langsung dan dipercaya oleh komunitas akademik. Jadi intinya, kenapa etika itu penting dalam dunia akademik? Karena untuk menghindari plagiarisme, terus juga untuk menghormati karya orang lain, dan untuk menjadi dipercaya oleh akademisi, kayak gitu. Oke, di sini ada 3 prinsip utama dalam writing ethics. Yang pertama adalah penulis harus memastikan bahwa karya yang teman-teman hasilkan adalah hasil pemikiran dan penelitian teman-teman sendiri. Jadi jangan sampai penelitian teman-teman ngajuin PKM gitu ya, contohnya. Teman-teman ngajuin PKM dengan judul yang sama dengan tahun lalu, dengan metode yang sama dengan tahun lalu. Artinya teman-teman nggak punya kreativitas dalam PKM itu, sehingga diharapkan untuk teman-teman untuk menggali lagi kreativitas dari acuan-acuan yang juara kayak gitu. Terus yang kedua adalah mengutip dan mengakui kontribusi orang lain secara benar. Nah, di sini gimana sih cara mengutip dan mengakui kontribusi orang lain secara benar? Dengan cara teman-teman ketika menuliskan suatu kalimat yang mengacu pada literatur tertentu, teman-teman wajib hukumnya untuk menaruh sitasi dan daftar pustakanya. Terus yang ketiga adalah sumber informasi harus dapat diverifikasi kebenarannya. Jadi ketika teman-teman mendapatkan suatu kalimat dari suatu sitasi atau jurnal tertentu, teman-teman harus tahu nih apakah sitasi tersebut sudah benar atau enggak. Karena kadang-kadang di jurnal itu belum tentu yang ditulis acuannya itu sumber penulis utamanya. Jadi teman-teman harus tetap mengacu pada sumber penulis utamanya, kayak gitu. Oke, di sini ada tipe-tipe dari plagiarism. Oke, yang pertama kita bahas sumber sekunder. Apa itu sumber sekunder? Jadi itu menggunakan sumber dari penulis lain tanpa merujuk kepada sumber aslinya. Jadi hanya mengandalkan rujukan-rujukan sekunder tanpa membaca sumber utamanya. Terus yang kedua itu ada jenis plagiarism atribusi keliru, yang artinya memberikan kredit kepada orang atau sumber yang salah atau tidak sesuai dengan kontribusi yang sebenarnya. Yang ketiga ada tipe kolaborasi, tidak etis, yang artinya terlibat dalam kerjasama akademik yang tidak jujur seperti berbagi hasil penelitian tanpa peran yang seimbang ataupun tanpa persetujuan semua pihak. Yang keempat, ada tipe sumber yang tidak valid, di mana teman-teman mengutip informasi tersebut itu dari sumber yang tidak kredibel atau tidak dapat dipercaya dalam konteks akademik. Misalnya, aku sering nemuin gitu ya, teman-teman aku dalam mengerjakan tugas gitu, dia ngambil di Kompasiana, dia ngambil cuman di sumber berita, tapi yang harus teman-teman tahu itu bahwa
sumber itu tuh tidak kredibel. Jadi contoh-contoh sumber kredibel yaitu teman-teman mengacu pada jurnal penelitian yang sudah terakreditasi kebenarannya kayak gitu. Terus selanjutnya ada tipe replikasi. Artinya apa? Menggunakan hasil penelitian yang sama untuk beberapa karya tanpa mengungkapkan bahwa karya tersebut itu telah digunakan sebelumnya. Jadi self plagiarism atau autoplagi gitu ya. Jadi bisa jadi ketika teman-teman itu mengajukan suatu karya penelitian, tapi teman-teman pengen mempublikasinya ke banyak pihak gitu ya, ke banyak website jurnal. Jadi sehingga teman-teman lupa mengganti judulnya, lupa mengganti isinya gitu. Padahal harus berbeda gitu ya teman-teman. Kalau misalnya mau publikasi banyak dengan satu karya, teman-teman harus membedakannya gitu isinya, baik isinya maupun dari judulnya kayak gitu. Terus ada tipe plagiarism secara keseluruhan. Jadi ini mengambil seluruh karya milik orang lainnya plek ketiplek dan mengklaimnya itu sebagai karya sendiri tanpa memberi kredit, tanpa memberikan sitasi, tanpa memberi daftar pustakanya kayak gitu. Terus ada tipe yang ketujuh yaitu ada tipe duplikasi di mana menyerahkan karya yang sama di lebih dari satu tempat tanpa izin atau informasi kepada pembaca atau editor. Terus selanjutnya ada penelitian repetitif, di mana ini mengulangi penelitian yang sama yang sudah ada dan serupa tanpa memberikan kontribusi baru, tanpa ada modifikasi, tanpa menyebutkan bahwa penelitian sebelumnya itu telah dilakukan, gitu ya. Dan yang terakhir ada tipe plagiarism kata per kata. Jadi, menyalin kalimat atau frasa secara persis dari karya orang lain tanpa memberikan atribusi yang jelas kayak gitu, teman-teman. Jadi, yang aku tekankan adalah bahwa plagiarism ini bukan hanya soal tentang salin menyalin kata orang lain, tapi juga tentang mencakup berbagai bentuk pelanggaran etika akademik yang lebih halus. Jadi, tipe-tipe plagiarism ini mungkin teman-teman bisa pelajari lebih lanjut lagi. Oke, jadi di sini aku pengen nunjukin ada contoh plagiarism. Nanti aku bakal ngejelasin contoh kutipan yang benarnya sama contoh kutipan yang salahnya kayak gitu ya. Jadi kutipan yang benarnya itu adalah ketika teman-teman mencantumkan sumber asli baik dalam bentuk kutipan langsung maupun parafrase. Jadi contohnya, kutipan langsungnya itu berupa pengetahuan adalah kekuatan. Citasinya adalah Foucault tahun 1977. Dan cara parafrase yang benar adalah dengan menjadikan citasi yang di belakang itu menjadi di depan kalimat. Misalnya, Foucault 1977 menyatakan bahwa pengetahuan memiliki hubungan erat dengan kekuasaan. Nah, dari sini teman-teman bisa tahu kenapa di sini disebutkan kutipan yang benar karena dia merubah struktur kalimatnya, SPOK-nya gitu ya, teman-teman. Terus dia juga merubah struktur kalimatnya, memparafrase kalimatnya tanpa merubah makna kalimatnya. Jadi ini merupakan salah satu gimana caranya teman-teman memiliki etika kepenulisan yang baik, yaitu dengan cara mengutip hal yang benar seperti ini. Oke, terus selanjutnya adalah kutipan yang salah, artinya plagiarism. Itu apa sih, gimana contohnya? Jadi tidak mencantumkan sumber atau tidak memparafrase. Jadi dia terlalu mirip dengan karya aslinya tanpa memberikan atribusi ataupun kontribusi yang baru kayak gitu. Jadi tidak ada kreativitasnya sama sekali. Jadi contohnya itu ada kutipan langsung tanpa sumber. Misalnya, pengetahuan adalah kekuatan. Jadi tadi yang di slide sebelumnya kan aku jelasin bahwa dia ada nama sumber penulisnya ya dan ada tahunnya, sedangkan di sini dia tidak mencantumkan kayak gitu. Dan kenapa di sini parafrasenya salah? Karena dia mencantumkan pengetahuan adalah kekuasaan dan sangat berkaitan dengan kekuatan tanpa menyebut Foucault-nya. Jadi dia tidak menyebutkan Foucault-nya dan tahunnya dan dia tidak merubah dari struktur kalimatnya kayak gitu. Jadi benar-benar plek-tiplek dengan karya sebelumnya. Makanya ini disebut pelanggaran dalam etika kepenulisan. Oke, jadi di sini ada dampak-dampak dari teman-teman ketika melakukan plagiarism, ketika menjadi seorang mahasiswa ataupun nantinya gitu ya. Jadi yang pertama itu ada konsekuensi akademis, di mana teman-teman akan mendapatkan penalti baik dari itu jurnalnya atau baik dari itu institusinya gitu, dapat mendiskualifikasi dalam suatu perlombaan juga hingga pencabutan gelar teman-teman nantinya gitu.
Terus yang kedua terkait konsekuensi etis, di mana hilangnya reputasi dan integritas kejujuran teman-teman sendiri. Ini nggak hanya berpengaruh terhadap diri sendiri, tapi berpengaruh juga dengan reputasi suatu institusi gitu ya teman-teman. Yang ketiga ada konsekuensi hukum, di mana yang mungkin teman-teman sering lihat ya kayak misalnya di buku, di artikel ilmiah, di jurnal, di HAM. Pertama tuh biasanya ada kontrak di mana nggak boleh melakukan plagiarisme. Kalau misalnya melakukan plagiarisme, dia akan kena denda. Nah, itu merupakan salah satu konsekuensi hukum gitu ya, teman-teman, yaitu berupa pelanggaran hak cipta yang dapat menimbulkan tuntutan hukum itu sendiri. Oke, kita tadi udah belajar tentang etika kepenulisan, kita udah belajar tentang tipe-tipe plagiarisme, dan sekarang gimana caranya sih kita sebagai mahasiswa untuk menghindari plagiarisme itu? Oke, yang pertama adalah memahami kalimat yang ingin dikutip. Jadi sebelum mengutip sebuah kalimat, teman-teman perlu tahu nih teori yang digunakan apa, oleh siapa, tahun berapa, perkataannya seperti apa, makna kalimatnya itu seperti apa, kayak gitu. Yang kedua, pemilihan kalimat ini yang berbeda dengan kalimat aslinya, menggunakan parafrase kata. Jadi ketika teman-teman mengutip suatu kalimat, diharapkan teman-teman memparafrase katanya, SPOK-nya kah? Yang penting tidak merubah makna kalimat tersebut. Yang ketiga adalah menghindari typo pada penulisan. Oke, setelah melakukan penulisan proposal, penulisan tugas, penulisan laporan, sebaiknya teman-teman melakukan ngecek plagiarisme. Nah, sekarang udah banyak banget nih website secara online yang gratis maupun berbayar gitu ya untuk ngecek plagiarisme. Tapi di sini aku mencontohkan ini ada plagiarism checker dan ada Turnitin, tapi biasanya mahasiswa itu lebih sering bayar Turnitin. Turnitin di Shopee juga banyak kok teman-teman, kayak harganya 1.000, 5.000 untuk pengecekan sekali 2 kali kayak gitu. Dan Turnitin itu biasanya dipakai juga oleh dosen untuk mengecek tugas-tugas mahasiswanya. Jadi teman-teman jangan sampai untuk plagiarism ya. Oke, tadi kita udah belajar tentang etika kepenulisan plagiarism. Sekarang kita bakal belajar tentang publikasi. Jadi kenapa seberapa pentingkah publikasi untuk seorang mahasiswa, dan apakah bentuk-bentuk publikasi itu dan apakah sangat diperlukan gitu ketika menjadi sebagai mahasiswa. Jadi di sebelah kanan ini ada beberapa cuplikan ya teman-teman, ada gambar. Yang pertama itu ada gambar publikasi berupa foto di sosial media. Terus yang kedua itu ada korpus IPB, berita tentang menciptakan suatu karya PKMKI. Terus juga ada Radar Bogor. Terus juga ada akun sosial media untuk menjual suatu produk. Nah, publikasi ini banyaknya bentuknya banyak teman-teman. Ada bisa di media sosial, ada bisa di artikel populer, bisa juga teman-teman bisa membuat dalam bentuk media sosial. Oke, kita bahas tentang bentuk-bentuk tipe-tipe publikasi. Yang pertama ada media massa. Atau bisa dilihat media massa itu termasuknya itu ada Instagram, ada TikTok kayak gitu ya. Mungkin di antara 4 tipe publikasi ini menurut aku yang paling berpengaruh itu media massa sih. Karena yang kita tahu ya Gen Z sekarang setiap menit pasti buka Instagram, buka TikTok gitu. Jadi nggak secara nggak langsung ketika teman-teman punya suatu karya dan teman-teman publikasi sebentar aja, pasti semua orang juga bakal tahu karya teman-teman lewat Instagram apapun ataupun lewat TikTok kayak gitu. Terus yang kedua terkait artikel populer yang diterbitkan secara online. Misalnya itu di Korpus IPB, di Radar Bogor, Kompasiana. Banyak kok teman-teman yang artikel populer yang gratis gitu. Jadi diharapkan ketika teman-teman melakukan kegiatan pengabdian, melakukan kegiatan program kerja di organisasi, melakukan karya penelitian, teman-teman bisa publikasi nih di artikel populer yang gratis kayak gitu. Yang ketiga ada media cetak berupa majalah dan koran. Yang keempat teman-teman bisa melakukan ekspor atau pameran inovasi. Misalnya ya gitu ya. Kayak di IPB kan banyak banget ya event-event gede gitu ya. Kayak misalnya ada event pentas seni, atau ada event Gebiar Nusantara, ada event Agri Simponi gitu-gitu, dan banyak ekspor atau pameran inovasi. Nah, itu menjadi salah satu kesempatan teman-teman untuk teman-teman membranding, memamerkan karya teman-teman itu di ekspor tersebut kayak gitu. Oke, kenapa publikasi itu wajib? Nah, di sini aku bakal ngebahas khususnya di bidang PKM, karena publikasi itu menjadi hal luaran wajib sekarang untuk bidang PKM.
di semua bidang itu perlu publikasi dalam akun media sosial dalam bentuk tulisan populer juga kayak gitu. Jadi publikasi ini fungsinya sebagai informasi kepada masyarakat secara luas dan publikasi ini menjadi luaran tambahan PKM loh untuk artikel populernya kayak gitu. Oke, mungkin segitu aja media pembelajaran video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa baru ya pasca OMB gitu ya. Ma Pasca MPKMB, semoga bisa bermanfaat. Mungkin sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.